untuk keperluan juga sistem tadi sekilas tentang asuransi budaya. Tentunya kami adalah PT Asuransi Indonesia 1967, salah satu perusahaan asuransi bagian itu atau General Insurance yang berdiri sejak tahun 1967. Tadi program kami lebih kepada bagaimana melindungi aset-aset korporasi. Jadi kami adalah jenis perusahaan asuransi yang terdaftar dan juga diawasi oleh otoritas desa. Kami PT Asuransi Indonesia 1967 bergerak di asuransi properti atau general insurance. Kalau untuk mekanisme kerja dari lembaga itu seperti apa? Mekanisme kerja ya tentunya kami melayani baik warga Indonesia secara retail ataupun juga korporasi bagi mereka yang ingin mempertanggungan resikonya gitu, atau ya istilah kami ya risk management gitu ya, baik bagi perusahaan ataupun juga retail yang ingin melindungi asetnya dari resiko, tentunya kami bisa melayani seperti itu. Kalau mengenai prinsip-prinsip yang menjadi landasan dari asuransi Bumida sendiri dalam pelaksanaan ini operasional ada nggak? Prinsip-prinsip ya tentunya setiap perusahaan kan kami punya visi dan misi perusahaan memang yang harus kita jalankan gitu kan ya, tentunya ya nanti sekilas ya tentang company profile file nanti saya kirimkan. Kalau untuk ini Pak, strategi yang ditetapkan dalam pengelolaan risiko investasi seperti apa Pak dari Bumida sendiri? Kalau kami kebetulan di asuransi general itu kami tidak menjalankan visi investasi gitu kan. Mungkin berbeda kalau di asuransi jiwa mungkin. Jadi mungkin secara teori teman-teman mengetahui bahwa di Indonesia ini kan perusahaan asuransi itu dari sisi operasional ataupun objek yang dipertanggungan itu kan terbagi tiga. Ada asuransi jiwa, ada asuransi kerugian atau general insurance, dan ada asuransi sosial. Nah, kalau asuransi kerugian atau asuransi general, kami tidak menjalankan fungsi investasi gitu, karena memang ya kami pure pengalihan risiko, jadi pertanggungan. Jadi objeknya itu adalah harta benda atau properti, misalnya asuransi mobil, asuransi rumah gitu. Jadi ketika ada customer mengasuransikan mobilnya, mereka membayar premi. Kalau tidak terjadi risiko, kalau terjadi risiko ya otomatis kami bayar klaimnya gitu kan, mulai dari biaya perbaikan sampai dengan ya sesuai dengan yang kita janjikan gitu. Tapi misalnya tidak terjadi risiko di akhir masa asuransi, ya kami tidak ada pembayaran apapun. Mungkin beda kalau operasional kami asuransi jiwa gitu. Mungkin teman-teman pernah mengetahui asuransi jiwa itu kan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi gitu. Jadi memang nasabah di awal sudah dijanjikan bahwa nanti setelah sekian tahun setelah habis kontrak akan menerima dana sekian plus hasil pengembangan sekian gitu. Jadi yang menjalankan fungsi investasi itu adalah asuransi jiwa. Sedangkan kami di general insurance kami tidak menjalankan fungsi investasi. Kalau dalam ini Pak, kalau dalam operasional kan pasti ada ini ya, ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, selama ini ada tantangan seperti apa Pak yang dihadapi dari ini Bumida sendiri? Oke, baik. Nah, tantangan yang selama ini yang kita hadapi ya tentunya kami masih terus melakukan edukasi maupun literasi terhadap pemahaman masyarakat tentang pentingnya berasuransi gitu. Jadi masih tataran itu gitu. Jadi
kami lebih mengedukasi ke masyarakat bahwa memang harta benda yang mereka miliki itu memiliki resiko yang melekat di situ. Nah, resiko itu sebaiknya tidak ditanggung sendiri oleh masyarakat, namun bisa dialihkan ke kami sebagai perusahaan asuransi. Jadi tantangannya lebih ke menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berasuransi gitu. Tentunya dalam pelaksanaan operasional itu kan ada evaluasi ya Pak. Nah, evaluasi seperti apa yang dilakukan oleh Bumida? Kalau evaluasi di internal kami ya tentunya ada beberapa mekanisme yang harus kami jalankan gitu ya. Tentunya ya semua unit kerja kan harus dievaluasi hasilnya seperti apa, kemudian rencana kerjanya seperti apa. Jadi kami tetap melakukan evaluasi di unit, misalnya ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Kemudian mungkin bisa dijelaskan Bapak peran teknologi dalam mendukung operasional dan pengelolaan asuransi Bumida. Teknologi tentunya sangat berperan dan sangat krusial dalam pengembangan bisnis itu. Jadi hampir semua sendi atau semua sektor di operasional, baik operasional pemasaran, operasional administrasi dan operasional keuangan, itu kami sangat membutuhkan teknologi itu, karena ya sebagaimana kita ketahui bahwa teknologi itu mempermudah kerja kita gitu. Apalagi kami juga mungkin kalau yang selama ini teknologi itu lebih membackup aktivitas administrasi dan keuangan, tapi untuk sekarang ini kami ingin bertransformasi untuk menerapkan teknologi di aktivitas marketing kami. Jadi kami ingin mengembangkan apa yang lagi ngetren sekarang itu digital marketing lah, seperti itu. Kalau ini Pak, kalau usaha atau upaya apa yang dilakukan Bumida buat ini menarik minat masyarakat untuk berinvestasi atau membeli premi di ini Bumida? Iya, jadi sekali lagi kita hanya menjalankan fungsi, kami tidak menjalankan fungsi investasi ya, tidak asuransi kerugian pribadi. Ya kami terus sosialisasi, kami terus mengedukasi, meliterasi, mengajak masyarakat Indonesia untuk bagaimana mengalihkan risiko. Karena sebagaimana kita ketahui, masyarakat yang memiliki aset baik berupa properti ataupun ya alat transportasi gitu kan, penuh dengan risiko tentunya. Untuk menanggulangi risiko tersebut, kami memiliki program-program nanti yang siap untuk mendampingi masyarakat dalam hal pengelolaan risiko. Kalau ini Pak, kalau lembaga asuransi ini gimana caranya menjamin menjaga keamanan dan keandalan dalam asuransi? Maksudnya dalam pelayanan atau ya, dalam pelayanan? Dalam pelayanan ya. Kalau dalam pelayanan ya tentunya kami punya standarisasi sendiri gitu kan. ISO 9, ISO berapa ya? Ada ISO-nya lah gitu kan, untuk kualitas standar pelayanan, dan kami ya tentunya berkeinginan untuk mendapatkan penghargaan gitu karena kita ketahui bahwa bisnis kita di bisnis jasa itu layanan itu menjadi hal yang paling utama gitu. Apalagi ya kita memang customer base gitu, jadi perusahaan ini akan besar ketika kita memiliki nasabah yang banyak. Jadi kualitas layanan yang kami utamakan. Mungkin cukup sekian aja Pak pertanyaan dari kami. Semoga informasi yang Bapak berikan bisa menjadi pelajaran kami. Mungkin terima kasih Bapak Ya, atas waktunya. Ya. Udah duduk dulu. Masih itu tanya apa aja gitu. Nah itu pertemuan dari Bumida sendiri terkait harus itu seperti. Jadi artinya setiap produk itu kan kita punya istilah kami TC, condition gitu, syarat dan ketentuan gitu ya. Jadi setiap produk itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku, dan itu melekat di polis atau dasar perjanjian kita gitu. Jadi ketika ada nasabah yang berkomitmen ikut asuransi, kita berikan polis, sertifikat polis lah. Nah di situ ada syarat dan ketentuannya. Jadi di situ mengikat, artinya klaim itu kan hak dari nasabah gitu. Namun sebelum nasabah tersebut menuntut haknya, mereka
harus memenuhi kewajibannya berupa ada persyaratan baik berkas-berkas ataupun juga persyaratan administrasi lainnya yang harus dipenuhi. Nah, selama ini ada nggak Pak yang mereka mengklaim tapi nggak sesuai gitu sama syarat dan ketentuan yang udah di Ya mungkin ada tapi tidak banyak gitu, karena memang kita menekankan ke tim marketing kami pada saat mereka menawarkan program tersebut di awal harus kita transparan, harus kita jelaskan gitu, syarat dan ketentuannya seperti apa, jadi tidak terjadi istilah kami mis-selling term. Jadi di awal hak dan kewajiban nasabah memang harus kita jelaskan. Nanti setelah itu pada saat terjadi klaim biasanya ya nasabah sudah paham lah bahwa syarat-syarat klaimnya apa saja gitu. Misalnya kalau asuransi kendaraan ketika terjadi resiko misalnya kecelakaan atau tabrakan gitu, apa saja yang harus dipenuhi itu sebagian besar nasabah sudah mengerti.